ada cerita ya, di Jataka, namanya Sati Gumba Jataka. Nah, zaman dulu itu ada raja. Ya. Oh, sebelumnya itu jelasin dulu. Di hutan tertentu itu tinggal banyak sejenis gagak ya, burung yang bisa berbicara. Nah, tinggal di di hutan ya, hutan. Nah, satu hari itu ada angin besar datang ya, tiup. Jadi ada anak-anak gagak itu dia sayapnya belum kuat, ya, jadi dia ketiup angin. Nah, akhirnya ada gagak itu kakak beradik, ya. Kakak beradik masih kecil. Dari kecil berarti sudah terpisah karena ketiup anginnya. Yang satu kakaknya itu jatuh di seperti semak bunga-bunga ya, jadi banyak bunga. Dia jatuh di antara bebungaan itu ya. Nah, jadi kemudian daerah itu juga tempat kediaman para pertapa. Banyak pertapa tinggal di situ, jadi dia dikasih nama sama pertapa ya, yaitu karena jatuhnya di atas bunga ya, jadi namanya Puphaka. Ya. Pupha itu bunga, Puphaka. Nah kemudian jadi karena dia sejenis gagak, jadi ditambah suwa. Suwa itu sejenis gagak burung ya, jenis burung yang bisa berbicara. Jadi Puphaka suwa namanya. Nah, terus yang adiknya itu apes ya, jatuhnya di gundukan senjata. Ya, itu juga daerah tempat tinggal para perampok ya, katanya. Jadi terus juga akhirnya diketemukan oleh para perampok karena jatuh di atas senjata, dikasih namanya Sati Gumba. Ya. Sati itu senjata atau tombak gitu ya. Gumba itu kayak kumpulan. Ya. Nah, jadi si gagak ini dikasih nama Sati Gumba. Nah, satu hari raja ya namanya Pancala, Raja Pancala. Dia datang ke hutan ya. Biasa mereka raja zaman dulu itu kalau berolahraga ya itu berburu. Nah, berburu itu sembari berolahraga. Jadi datang ke hutan. Nah, waktu itu ketemu daerah yang dekat dengan lembah ya, dekat dengan lembah. Terus akhirnya sampai di sana kereta itu istirahat. Ya. Dia turun dari kereta, si raja mandi ya, dekat lembahnya ada sungai, mandi. Terus karena capek dia istirahat siang di sekitar sana. Nah ternyata daerah itu dekat sama tempat pemukiman para perampok gitu. Nah, jadi si gagak, burung gagak ini yang tinggal di tempat perampok itu, waktu itu ada burung gagak sama penjaga daerah itu saja. Ya, jadi kalangan perampok itu ada yang tugas jadi penjaga. Nah, perampok yang lainnya tahu bahwa raja lagi datang, jadi mereka pada lari. Nah, tinggal sisa satu aja yang jaga tempat itu sama si gagak. Ya. Nah, gagaknya ngelihat raja datang, dia bilang sama penjaga itu, bunuh raja, dia bilang, ya, bunuh raja. Terus telanjangi dia, ambil bajunya, ambil perhiasannya. Ya, terus akhirnya mayatnya itu tutup dengan daun. Nah, dia bilang gitu ya. Jadi si penjaganya pun bahkan berpikir apa? Oh, ini raja, jangan. Dia bilang begitu ya. Tapi si gagak itu malah yang ngajarin, dia bilang. Dia nggak puas kan? Dia bilang, "Woi, kamu itu lagi mabuk ya?" Dia bilang. Ini mama kita. Mama kita itu berarti di kalangan perampok itu kayaknya ada wanita yang dituakan ya. Dibilang mama kita. Jadi mama para perampok. Nah, mama kita aja belum punya baju ya. Dia tutup badannya dengan dedaunan aja. Kamu itu mabuk ya, dia bilang gitu. Kamu udah lupa kerjaan perampok.
Dia bilang gitu. Jadi si Gagak yang malah marahin si perampok ya. Nah, cuma waktu itu si raja kedengaran pembicaraan mereka ini ya. Argumen di antara perampok. Nah, jadi waktu itu raja kebangun dari tidurnya, lalu berpikir bahwa oh, tempat ini tidak aman, langsung lari ya, naik kereta lari. Oh, waktu lari pun juga masih diteriakin pula sama si Gagak itu ya. Dia teriak apa? Jangan sampai dia lari. Ya. Jangan sampai dia lari. Dia bilang, ambil panah, ambil busur, ya. Ambil tombak. Terus jangan sampai dia terbebas. Ya, gitu, ya. Jangan sampai Raja Pancala itu bebas. Masih terus dia teriak-teriak begitu ya. Nah, tapi akhirnya si raja bebas. Terus akhirnya nyampe di pemukiman Pertapa. Nah, waktu nyampe di pemukiman Pertapa, suasana sama sekali berbeda ya. Tiba-tiba ada suara burung. Bilang apa? Selamat datang raja, dia bilang gitu ya. Selamat datang raja. Terus kalau ada yang dibutuhkan silakan bicara, silakan bilang saja, dia bilang gitu ya. Nah, buah-buah yang ada di sini ya, sesuai keinginan Anda, jika berkenan boleh digunakan. Terus air juga yang sejuk ini ya, yang diambil dari lembah yang sejuk, dia bilang gitu. Nah, itu juga silahkan digunakan, katanya. Nah, sekarang para pertapa sedang keluar mencari, mengumpulkan buah-buahan, dia bilang ya. Nah, saya juga tidak punya tangan, dia bilang. Jadi tolong silahkan ambil sendiri, dia bilang gitu ya. Please serve yourself, kayak gitu ya. Jadi dia malah sopan kali ya. Itu mengundang itu raja. Terus raja bilang, tempat ini kok beda banget sama yang tadi, dia bilang gitu. Terus akhirnya cari, oh itu burung ternyata yang ngobrol, yang ngomong itu ya. Terus akhirnya ngobrol sama si burung gagak raja ini. Terus raja bilang, baru saja saya dari tempat itu ya, ada burung yang seperti itu kasar dan lain sebagainya. Nah, akhirnya si Pupaka burung ini, dia jelasin ke raja bahwa, oh iya, dulu itu adik saya. Ya, dulu kita itu ketiup angin, dia jatuh di sana, saya jatuh di sini, dia bilang ya. Nah, itu sebabnya dia tuh bergaul sama orang yang gak bagus. Jadi dia belajar membunuh, ya, belajar mengikat, terus belajar berbohong, ya. Nah, akhirnya belajar merampok, yang gak bagus semua dia pelajari ya, ucapannya, perbuatannya, pikirannya semuanya gak bagus ya. Nah, sedangkan kalau saya jatuh di tempat para pertapa ini, saya belajar jujur ya, saya belajar setia ya, saca. Terus belajar juga sucarita dari ucapan, perbuatan, pikiran ya, dengan meta, jaga sila. Wah, burung juga jaga sila loh ya, jaga indera, mengendalikan indera maksudnya. Nah, jadi semua yang baik-baik itu saya pelajari dari sini gitu. Nah, akhirnya dia juga kasih ceramah. Dia nyeramahin raja. Dia bilang, itulah sebabnya raja, dia bilang, kalau orang baik ya, itu besarnya juga di tempat orang baik. Nah, kalau orang jahat itu karena juga terpengaruh oleh lingkungannya, dia jadi jahat ya.